Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Sucipta Lestari dengan NIM 24040120120120025 dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas soal-soal dari buku Electrodynamics karangan David J. Griff. Yang pertama ada di bab 5 tentang magnetostatik. Soal 5.1, sebuah partikel bermuatan Q memasuki daerah medan magnet seragam B menunjuk ke halaman. Medan membelokkan partikel sejauh D di garis terbang semula, seperti yang ditujukan pada gambar ini. Apakah muatannya positif atau negatif dalam hal A, D, B, dan Q? Tentukan momentum partikel. Di sini ada pembahasannya. Karena V kali B menunjuk ke atas, dan itu juga merupakan arah gaya, Q harus positif untuk menemukan R. Dalam hal A dan D, gunakan teorema Pythagoras, yaitu R min D kuadrat plus A kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga R kuadrat min 2RD plus D kuadrat plus A kuadrat sama dengan R kuadrat. Didapatkan R sama dengan D kuadrat plus A kuadrat per 2D. Setelah itu kita akan memasukkan persamaan ini ke dalam formula siklotron, di mana R sama dengan mV per QB. mV sama dengan QBR. Kita memasukkan persamaan ini ke dalam R-nya. Sehingga mV sama dengan QB D kuadrat plus A kuadrat per 2D. Sehingga kita mendapatkan momentum partikelnya adalah mV sama dengan QB D kuadrat plus A kuadrat per 2D. Selanjutnya ada soal 5.13. Di sini, misalkan kita memiliki dua muatan garis lurus tak terhingga, yaitu lambda, dengan jarak D terpisah, bergerak dengan kecepatan konstan V pada gambar ini. Berapakah besar V agar gaya tarik magnet dapat mengimbangi gaya tolak-menolak listrik? Hitung jumlah sebenarnya, apakah ini semacam kecepatan yang masuk akal? Pembahasannya yaitu ini ada persamaan daya tarik magnet per satuan panjang, yaitu Fm sama dengan μ0 per 2pi lambda kuadrat V kuadrat per D. Yang kedua ada persamaan medan listrik dari satu kawat, yaitu E sama dengan 1 per 2pi E0 lambda per S. Yang ketiga ada persamaan dari totalan listrik persatuan panjang kawat lainnya, yaitu Fe sama dengan 1 per 2pi E0 lambda kuadrat per S. Sehingga dia akan setimbang ketika μ0 V kuadrat sama dengan 1 per E0 menjadi V sama dengan 1 per akar E0 μ0. Setelah itu kita memasukkan angkanya, yaitu V sama dengan 1 per 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7, menghasilkan 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second, di mana kecepatan ini sama seperti kecepatan cahaya. Jadi sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kabel yang kecepatannya lebih cepat gitu, karena gaya listrik sangat mendominasi. Selanjutnya, di sini ada soal 5.24. Ditanyanya itu berapa rapat arus yang akan menghasilkan potensial vektor A sama dengan K P vektor
di mana K adalah konstan dalam koordinat silinder? Jawabannya, AP sama dengan K. B sama dengan nabla kali A, 1 per S, do per do S, SK, Z vektor sama dengan K per S kali Z vektor. Menghasilkan J sama dengan mu0, nabla kali B sama dengan 1 per mu0, min do per do S, K per S, P vektor sama dengan K per mu0 S kuadrat P. Selanjutnya kita di sini akan membahas di bab 6 yaitu tentang magnetic fields in matter. Pada soal 6.1 yaitu hitunglah torsi yang diberikan pada loop persegi yang ditunjukkan pada gambar. Karena loop melingkar, asumsikan R jauh lebih besar dari A atau B. Jika lingkaran persegi bebas berotasi, bagaimanakah orientasi kesetimbangannya? Jawabannya adalah N sama dengan M2 kali B1, di mana B1 sama dengan mu0 per 4pi 1 per R pangkat 3, 3 dikali M1 dikali R vektor min M1. R vektor sama dengan Y vektor. Menghasilkan M1 sama dengan M1 Z vektor, M2 sama dengan M2 Y vektor. Sehingga didapatkan B1 sama dengan min mu0 per 4pi M1 per R pangkat 3 Z vektor. N sama dengan min mu0 per 4pi M1 M2 per R3 dikalikan Y vektor dikali Z vektor. Menghasilkan N sama dengan min mu0 4pi M1 kali M2 per R pangkat 3 kali X vektor, di mana M1 sama dengan pi A kuadrat I, dan M2 sama dengan B kuadrat I. Jadi, N sama dengan min mu0 per 4 A B L kuadrat per R pangkat 3 X vektor. Final orientation-nya yaitu downward min Z vektor. Selanjutnya di sini ada soal 6.17. Arus I mengalir pada seutas kawat lurus hingga panjang berjari-jari A. Jika kawat terbuat dari bahan linier, yaitu tembaga, katakanlah, atau aluminium lah ya, dengan suseptibilitas M dan arus didistribusikan secara merata, berapakah jarak medan magnet S dari sumbu? Temukan semua arus terikat. Berapa arus terikat bersihnya yang mengalir melalui kawat? Pembahasannya yaitu di sini ada integral tertutup H dikali dl sama dengan H dikali 2ps sama dengan IFH. IFH-nya itu bisa jadi 2 gitu. Di sini ada I dikali S kuadrat per A kuadrat, di mana S lebih kecil dari A, dan I di mana S lebih besar dari A. Dan H sama dengan, ada 2 juga di sini, IS sama dengan 2pi A kuadrat, di mana S kurang dari A, dan I per 2ps, di mana S lebih besar dari A. Jadi di sini kita dapat B sama dengan mu H sama dengan, ada 2, menghasilkannya juga 2.
mu0 1 per xm dikali is per 2pi kuadrat, di mana S lebih kecil dari A, dan mu0i per 2ps, di mana S lebih besar dari A. Terus, kebersamaan JB sama dengan XM, JF, dan JF sama dengan I per 2pi, sehingga JB sama dengan XMI per pi A kuadrat, di mana arah yang sama dengan arusnya. Dan KB sama dengan M kali N vektor sama dengan XM H dikali N vektor. Menghasilkan KB sama dengan XM I per pi A kuadrat, di mana berlawanan dengan arusnya. IB sama dengan JB dikali pi A kuadrat plus KB dikali pi A kuadrat. IB sama dengan XMI min XMI, sehingga hasil akhirnya didapatkan IB-nya sama dengan 0. Selanjutnya, ini ada soal 6.27, di mana pada antarmuka antar satu bahan magnetik linier dan yang lain, garis medan magnet menekuk seperti pada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan mu2 per mu1, dengan asumsi tidak ada arus bebas pada batas, dan bandingkan dengan persamaan di 4.68. Dan jawaban pada soal 6.27, di sini pada antarmuka komponen tegak lurus B secara kontinu dengan persamaan B tegak lurus min B tegak lurus sama dengan 0. Dan komponen paralel H akan secara kontinu seperti persamaan H sejajar min H sejajar sama dengan KF min N vektor, di mana KF sama dengan 0. Jadi B1 tegak lurus sama dengan B2 tegak lurus, dan H1 sejajar sama dengan H2 sejajar, tetapi B sama dengan mu H, dan menjadi 1 per mu1 B1 tegak lurus dan sama dengan 1 per mu2 B2 tegak lurus. Sehingga kita dapatkan tan theta 1 sama dengan B1 sejajar per B1 tegak lurus, dan tan theta 2 sama dengan B2 sejajar per B2 tegak lurus. Hingga hasil akhirnya menjadi tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan B2 sejajar B1 tegak lurus per B2 sejajar per B2 sejajar B1 tegak lurus sama dengan B2 sejajar per B1 sejajar sama dengan mu2 per mu1, di mana persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan 4.68. Selanjutnya di sini akan membahas soal di bab 7 tentang electrodynamics. Soal 7.5, di mana sebuah baterai dengan GGL epsilon dan resistansi internal R dihubungkan ke resistansi beban variabel R. Jika ingin memberikan daya maksimum yang mungkin ke beban, berapa resistansi R yang harus dipilih dengan tidak mengubah epsilon dan R? Jawabannya yaitu dengan I sama dengan epsilon per R kecil plus R besar, P sama dengan I kuadrat, R sama dengan epsilon kuadrat per R kecil plus R besar kuadrat. Do P per do R sama dengan epsilon kuadrat 1 per R plus R kuadrat min 2R per R plus R pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga R plus R sama dengan 2R, sehingga R sama dengan R. Selanjutnya,
Soal 7.12. Sebuah selenoida panjang dengan jari-jari A digerakkan oleh arus bolak-balik sehingga medan di dalamnya sinusoidal. BT sama dengan B0 cos omega T. Z vektor. Sebuah lingkaran kawat melingkar dengan jari-jari A/2 dan hambatan R ditempatkan di dalam selenoida dan koaksial dengannya. Temukan arus yang diinduksi dalam loop sebagai fungsi waktu. Pembahasan soalnya yaitu del cross sama dengan Pi A/2 kuadrat B sama dengan Pi A kuadrat per 4 B0 cos omega T. Epsilon sama dengan D flux per dt sama dengan Pi A kuadrat per 4 B0 cos omega T. Sehingga didapatkan IT epsilon per R sama dengan Pi A kuadrat omega per 4R B0 sin omega T. Soal 7.13. Sebuah lingkaran kawat persegi dengan panjang sisi A terletak di kuadran pertama bidang XY dengan satu sudut di titik asal. Di wilayah ini ada medan magnet bergantung waktu yang tidak seragam. B, YT sama dengan K, Y pangkat 3, T pangkat 3, Z vektor di mana K adalah konstanta. Tentukan GGL yang diinduksi dalam loop. Pembahasan soalnya yaitu Pi sama dengan integral B dx dy sama dengan KT kuadrat, integral 0 sampai A dx, integral 0 sampai A Y pangkat 3 dy sama dengan 1/4 KT kuadrat A pangkat 5, sehingga epsilon 0 sama dengan min dpi per dt sama dengan min 2 sama dengan min 1/2 KT A pangkat 5. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas soal conservation laws dari bab 8. Soal 8.1. Hitung daya energi persatuan waktu yang diangkut ke bawah kabel di contoh 7.13 dan soal 7.62 dengan asumsi kedua konduktor ditahan pada beda potensial V dan membawa arus I turun satu dan naikkan yang lain. Pembahasan soal 8.81, di mana contoh 7.13 sebuah kabel koaksial panjang membawa arus I, di mana arus mengalir ke bawah permukaan silinder radius A dan kembali sepanjang silinder luar radius B. Cari energi magnetik disimpan dalam bagian panjang L, di mana dW per dt sama dengan d per dt integral V sampai 1/2 epsilon 0 E kuadrat plus B kuadrat per mu 0 d tau min 1/mu0 integral tertutup S in sampai 1 E vektor kali B vektor d A vektor. Karena perbedaan potensial V independen dari waktu dan arus I stabil, baik medan listrik dan medan magnet, independen dari waktu. Oleh karena itu, persamaan bernilai 0. Jika V lebih besar dari 0 dengan V masuk min V keluar sama dengan V, catatan V masuk lebih besar dari V keluar, maka akan terjadi distribusi muatan positif pada silinder dalam menggunakan hukum Gauss, yaitu E vektor in sama dengan V per ln B per A S topi per S, di mana S lebih besar dari A dan S lebih kecil dari B. Kalau menggunakan hukum Ampere, B in vektor sama dengan mu 0 I per 2 PS, P topi, di mana S lebih besar dari A dan S lebih kecil dari B. Dengan asumsi bahwa
bersama 1 dan 2 berlaku pada permukaan silinder dalam. Maka dW per dt sama dengan min 1 per mu 0 integral tertutup S in sampai 1 E vektor dikali B vektor dA vektor sama dengan min VI AL plus ln B per A. Selanjutnya ada soal 8.11. Dapatkan persamaan 8.39 di mana persamaannya F max sama dengan 3pi per 2 mu 0 IA IB A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat pangkat 5 per 2 sama dengan M A max, di mana catatannya perlakuan loop bahwa sebagai dipol magnetik. Di sini dibahas jawaban soal 8.11 yaitu medan magnet loop bagian atas diberikan oleh persamaan 5.41 di mana persamaannya yaitu B sama dengan mu 0 IB per 2 B kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 Z topi. Lalu perlakuan loop bagian bawah sebagai dipol magnetik dengan IA pi A kuadrat Z topi. Gaya pada M diberikan oleh persamaan 6.3, yaitu F sama dengan nabla M dot B sama dengan nabla IA pi A kuadrat mu 0 IB per 2 B kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan mu 0 pi A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 per 2Z B kuadrat plus Z kuadrat pangkat min 3 per 2 Z topi sama dengan mu 0 pi A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 dikali min 3 per 2 dikali B kuadrat plus Z kuadrat pangkat min 5 per 2 dikali 2Z Z topi sama dengan, ini hasil akhirnya, 3pi per 2 mu 0 IA IB A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat 5 per 2 Z topi. Ini hasil akhirnya ya. Selanjutnya ada soal, ini kayaknya soal terakhir, soal ke-12. Di bukunya pada soal 8.12, dapatkan persamaan 8.43. Ini persamaannya U sama dengan 1 per 2 L A I A kuadrat plus 1 per 2 LB IB kuadrat plus M I A IB. DU sama dengan I A IB DM per DT. DT sama dengan DWB. Dengan menggunakan metode bagian 7.2.4 menggunakan dua arus naik dari 0 ke nilai akhir. Pembahasan soal 8.12 berdasarkan metode bagian 7.2.4 yaitu mengarah ke persamaan 7.30 usaha yang diberikan kepada kedua loop adalah dW per dt sama dengan min epsilon A IA per epsilon B IB, di mana perubahan nilai saat arus dinyalakan atau mengalir bukan termasuk nilai akhir. Sehingga epsilon A sama dengan min LA DIA per dt min M DIB per dt, dan epsilon B sama dengan min LB DIB per dt min M DIA per dt, maka dW per dt sama dengan IA LA DIA per dt plus M IA DIB per dt ditambah IB LB DIB per dt plus MIB DIA
LA per DT sama dengan D per DT 1/2 dikali IA kuadrat LA plus 1 per IB kuadrat LB plus MIA IB, di mana total usaha yang dilakukan untuk meningkatkan arus dari 0 menjadi nilai akhir, yaitu nilai akhirnya W sama dengan 1/2 IA kuadrat LA plus 1/2 IB kuadrat LB plus MIA IB. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.